Kita sering banget dengar nama Iran di berita ya kan? Biasanya soal politik, ketegangan. Tapi ada satu hal yang benar-benar jadi kunci kekuatannya, militernya. Nah, di sini kita bakal coba bongkar sebenarnya sekuat apa sih angkatan bersenjata Iran itu berdasarkan data yang ada. Jadi pertanyaannya, seberapa sih pengaruh Iran di Timur Tengah secara militer? Jawabannya penting banget loh. Dan buat nemuin jawabannya, kita nggak bisa cuma lihat judul berita. Kita harus gali datanya lebih dalam. Oke, buat ngerti kekuatan militer manapun, kita selalu mulai dari mana? Yep, dari angkanya. Seberapa banyak orang yang bisa mereka kerahkan? 610.000. Wow, sebanyak itulah jumlah personel militer aktif Iran. Angka ini langsung menempatkan mereka di jajaran militer terbesar di Timur Tengah. Gede banget. Tapi percaya deh, angka ini tuh baru permukaannya aja, baru puncak gunung es. Iya, 610.000 itu bahkan belum termasuk ratusan ribu pasukan cadangan yang siap dipanggil kapan aja. Tapi, nah ini yang benar-benar bikin militer Iran itu unik. Mereka punya yang namanya Garda Revolusi. Ini bukan pasukan biasa ya. Mereka ini unit super elit yang megang kendali aset-aset paling strategis Iran. Mulai dari program rudal balistiknya, sampai operasi-operasi intelijen di luar negeri. Semuanya di bawah mereka. Oke, pasukannya sebanyak itu. Terus, gimana dengan senjata-senjata konvensionalnya? Yuk, kita lihat kekuatan mereka di darat dan di laut. Nah, di darat, tulang punggung kekuatan Iran itu ribuan tank dan artileri berat. Bayangin aja, kombinasi ini ngasih mereka kemampuan buat perang darat skala besar, sekaligus jadi benteng pertahanan yang susah banget ditembus di wilayah mereka sendiri. Nah, ini dia nih, keunggulan strategis mereka yang paling kelihatan. Di laut, mereka mengontrol Selat Hormuz. Ini bukan selat biasa loh, sebagian besar minyak dunia lewat sini. Jadi dengan ngontrol jalur ini, Iran tuh punya kartu yang bisa menekan ekonomi global. Kemampuan angkatan laut mereka buat beroperasi di perairan sempit kayak gini, itu ngasih mereka posisi tawar yang luar biasa. Pasukan daratnya kuat, angkatan lautnya super strategis. Tapi, ternyata bukan itu yang bikin dunia paling ngeri sama militer Iran. Sekarang, kita masuk ke bagian yang jadi kartu truf mereka yang sesungguhnya, senjata pamungkasnya. Dan inilah dia. Inilah yang benar-benar ngebedain strategi militer Iran. Kekuatan utama mereka itu bukan di tank atau kapal, tapi di rudal balistik dan drone. Mereka sadar, mereka nggak akan coba-coba tandingin kekuatan konvensional negara barat 1 lawan 1, nggak. Sebaliknya, mereka investasi gede-gedean di teknologi rudal dan drone. Dan ini bukan cuma omong kosong atau di atas kertas ya, ini udah terbukti. Skalanya itu nyata. Dalam konflik beneran, Iran tuh udah nunjukin kalau mereka bisa meluncurkan ratusan rudal dan ngerahin lebih dari 1.000 drone sekaligus. Gila kan? Dan yang paling bikin khawatir, beberapa senjata ini udah terbukti bisa nembus sistem pertahanan udara paling modern sekalipun. Terus jangkauannya gimana? Lihat angka ini. Drone Iran itu bisa terbang lebih dari 2.000 km. Artinya apa? Artinya mereka bisa nyerang target yang jauh banget di luar perbatasan mereka. Ini benar-benar mengubah peta ancaman strategis di seluruh kawasan. Dan ini bukan cuma soal jauh-jauhan terbang loh. Drone-drone ini juga punya kemampuan siluman, canggih banget. Dirancang biar susah dideteksi radar. Ini ngasih mereka elemen kejutan dan kemampuan buat nyusup ke wilayah udara musuh tanpa ketahuan. Wah, ini keunggulan teknologi yang krusial banget. Oke, jadi kita udah lihat ya, personalnya banyak, kontrol lautnya strategis, terus punya rudal sama drone yang canggih. Semua potongan puzzle ini ngebentuk satu doktrin militer yang sangat spesifik, namanya perang asimetris. Jadi, apa sih perang asimetris itu? Gampangnya gini, ini adalah strategi di mana sebuah kekuatan militer, daripada ngelawan kekuatan musuh yang lebih besar secara langsung, mereka manfaatin kekuatan yang beda, kekuatan non-konvensional kayak rudal dan drone tadi. Tujuannya, buat ngalahin lawan yang di atas kertas secara konvensional jauh lebih unggul. Cerdas kan? Nah, perbandingan ini menjelasin semuanya dengan gamblang. Di satu sisi ada kekuatan barat, anggaran militernya raksasa. Fokusnya menjaga keunggulan konvensional mereka. Di sisi lain ada Iran, anggarannya jauh lebih kecil. Tapi fokusnya itu tajam banget, rudal, drone, dan taktik asimetris. Mereka nggak main di game yang sama. Dan inilah kesimpulan utamanya. Kekuatan militer Iran itu nggak bisa diukur cuma dari seberapa banyak duit yang mereka keluarin atau berapa banyak tank yang mereka punya. Bukan.
Kekuatan mereka yang sebenarnya, yang bikin mereka ditakuti, itu datang dari kecerdasan strategi mereka. Dengan anggaran yang terbatas, mereka berhasil ngebangun sebuah kekuatan yang bisa menciptakan ancaman yang asimetris. Dan, ya, sangat efektif. Oh ya, sebagai catatan penting, semua informasi yang kita bahas di sini itu rangkuman dari berbagai laporan militer dan artikel ya. Jadi ini bukan asumsi pribadi, tapi berdasarkan data yang ada. Nah, setelah kita lihat semua data ini, dari jumlah pasukan, kekuatan konvensional mereka, sampai keunggulan asimetris mereka di rudal dan drone, pertanyaan ini jadi menarik banget buat direnungkan. Menurut Anda, apakah Iran ini termasuk salah satu kekuatan militer terbesar di dunia? Apakah kekuatan itu cuma soal anggaran? Atau soal kemampuan strategis buat menciptakan ancaman yang efektif? Coba kita pikirkan bareng-bareng.